wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin nanti seiring berjalannya kelas kita teman-teman bakal bertambah juga dari grup. Karena juga kalau kita lihat sebenarnya ini waktunya baru banget selesai sholat maghrib. Oke, untuk malam ini kita bakal ngelanjutin series Reto Hackathon kita kemarin, yang mana tujuannya adalah untuk memantapkan teman-teman yang nantinya bakal berkompetisi atau istilahnya kita ngoding bareng di hari H Hackathon di tanggal 1 Juni. Ini adalah kelas kedua kita. Fokus utamanya hari ini adalah nge-build with AI dengan beberapa sub-sub tema. Nanti ada rapid prototyping, tools AI and no code, dan percepatan development yang nanti bakal lebih detail dijelaskan oleh Bang Ahmad Rosid. Beliau sekarang merupakan software engineer di Orchid.app dan juga lagi ngebikin di Buds.app ya. Nanti mungkin lebih detailnya dari Bang Ahmad Rosidnya sendiri juga. Aku coba nge-wrap up dulu sedikit tentang agenda dari acara Aceh Hackathon. Itu yang pertama kita tema utamanya adalah build for Garuda. Jadi teman-teman dipersiapkan dari nol banget sampai ke MVP dalam waktu 30 hari karena dimulai dari 4 kelas, kemudian nanti ada stage kedua di hari H. Yang pertama ini tuh bukan hackathon biasa. Jadi hackathon adalah perjalanan 30 hari yang terstruktur, bukan sekedar event 24 jam, tapi teman-teman bakal belajar gimana sih cara identifikasi masalah, terus ngebikin MVP sampai nanti kita bisa ngeluncurinnya dan juga ngebikin business pitch idea, business pitch deck untuk bisa dipresentasikan ke orang lain gitu supaya mungkin ada yang tertarik dan sebagainya buat teman-teman. Dan selanjutnya ini tuh merupakan perjalanan struktur yang seperti tadi aku bilang. Yang pertama fase pertama ada di Road to Hackathon, ada 4 kelas struktur dimulai dari idea, prototyping, terus ngomongin teknologi. Nanti terakhir kita bakal ngomong gimana sih cara bikin pitch deck yang tepat gitu posisinya. Terus di fase kedua ada hackathon dalam 24 jam. Teman-teman di hari H tanggal 1 Juni 2026 itu bakal nge-build, terus ngelakuin demo dan juga nge-pitching di hari yang sama. Eksekusi penuh dilakukan dalam sore yang sama dan juga dilakukan penjurian dan juga penghargaan bagi tim yang beruntung ataupun yang paling baik gitu posisinya. Terus selanjutnya ada 4 tahapan meetup. Yang pertama kemarin telah kita lakuin, ide dan masalah. Yang kedua hari ini, bangun dengan AI. Yang ketiga, teknologi dan eksekusi di 16 Mei, di minggu depan. Terus tentang business and pitch di minggu depannya lagi, insya Allah. Terus dari H nanti kira-kira timelinenya bakal seperti ini. Ada sesi pembukaan, terus pembentukan tim secara acak, 2 sampai 4 orang per tim. Terus teman-teman bakal nge-build dengan tim yang telah dibentuk. Terus nanti pada akhirnya teman-teman bakal ngelakuin sesi demo, pitching 3 sampai 5 menit kepada masing-masing tim kepada juri. Nanti ada nilai penghargaannya untuk tim-tim terbaik ataupun pemenang. Untuk dengan kita punya beberapa tema. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan mental, keberlangsungan, makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, UMKM dan ekonomi lokal, terus nanti sosial atau komunitas. Dengan tema utama itu bangun untuk dampak nyata. Jadi sebenarnya ini cukup luas banget, nggak terskop ke beberapa fokus. Ini masih luas banget buat teman-teman bisa ekspor di bagian manapun. Sekian dari aku untuk briefing singkat sebenarnya apa sih itu acara tahun buat teman-teman yang kemarin mungkin ketinggalan atau mungkin teman-teman ada yang udah mulai lupa. Kita terus bakal ngingatin ini sampai ke hari H dan nanti terus dipantau grupnya buat perkembangan lebih lanjut karena kita bakal bagi individu-individu teman-teman ke beberapa pack. Yang pertama ada pack engineer, terus ada pack designer dan ada juga pack bisnis untuk bisa ngebentuk tim yang lebih performance ya di hari hackathonnya nanti. Untuk sekarang sekian dari aku, kalau ada salah aku mohon maaf. Nanti selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Bang Ahmad Rosid sebagai pemateri kita hari ini. Untuk Bang Ahmad Rosid, aku persilakan untuk waktu dan tempatnya. Kak. Halo, halo semuanya. Sehat-sehat. Halo, sehat-sehat. Alhamdulillah, Ini Bang. by the way, teman-teman ini semua dari Aceh atau ada yang dari kota lain? Ini kayaknya kebanyakan dari Aceh sih. Tapi aku juga nge-share ke ini ya, ke luar tuh. Supaya yang lain juga bisa join sebenarnya. Apakah ada yang dari luar Aceh? Ya, mungkin boleh di komen ya, Bang. Di kolom komentar tuh kalau ada yang dari luar. Hmm. Em, sebelum ini ya, sebelum saya mulai, mau tanya-tanya dulu ya teman-teman. Di sini ada yang sebelumnya udah pernah ini belum? Apa namanya? Bikin apps, nyobain vibe coding yang non technical di sini ada nggak yang non technical? Pernah Kak, aku pernah. Nah, semua udah pernah nih. Ada yang belum pernah kan? Oke, pernah coba vibe coding.
Jadi, ngono ya, di sini bisa aku simpulkan nggak sudah tidak nyubi-nyubi lagi ya. Udah sudah senior lah ya. Udah ngerti, udah punya pengalaman. Jadi kalau aku mention istilah-istilah yang teknikal, mudah-mudahan nanti nggak bingung gitu ya. Oke oke. By the way, ini nanti mungkin bisa di share di apa namanya grupnya. Ini link presentasinya. Ya, Oke, sip. ini aku share screen dulu. Oke, oke. Oh, ternyata belum permission. Aku restart ininya dulu ya, Zoom-nya ya. Oke, boleh Bang. Oke, oke. Coba share screen ya. Oke, nice. Bisa sekarang. Works. I assume you can all see my screen, right? Kita mulai ya. Um, ya. Em, jadi sebenarnya malam ini tuh eh, saya nggak bakal ngomongin yang apa ya, super super teknikal gitu. Jadi karena sebenarnya ini ya teman-teman, ini tuh saya jadi pembicara di sini tuh sangat dadakan sekali gitu ya. Jadi eh, saya mempersiapkan materi juga kayak nggak yang sangat-sangat komprehensif. Tapi ini nanti ada beberapa hal yang sangat useful. Jadi mungkin nanti saya bakal apa namanya eh, kasih demo gimana pakai platform Orchids. Oh ya, by the way, kenalan dulu ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum kenal saya. Jadi nama saya Mat Rosid. Jadi biasanya tuh dipanggil Mas Rosid gitu. Sekarang tinggal di Lampung, terus bekerja di Orchids. Ini eh, perusahaan di Amerika gitu. Nah, kita dia bisa dibilang kompetitornya Lovable gitu. Jadi karena saya paling familiar dengan platform ini, nanti saya bakal demoin gimana cara pakai platform ini. Sebenarnya kayak platform lain, secara fitur tuh sama-sama aja. Jadi ntar teman-teman bisa explore sendiri gitu. Nah, nanti saya coba ngomongnya, apakah bisa nanti ngomong sama Pak CEO, bisakah nanti kita support ini. Jadi ntar kalau misalnya kita bisa support teman-teman, nanti bisa kayak kita kasih free credits gitu. Ya, we'll see how it goes. Tapi sementara uh, sebenarnya kalau teman-teman register itu ada free credits itu 100K. Meskipun ini ya apa namanya itu sangat sedikit sekali, tapi setidaknya bisa lah untuk uh, dapatin look and feel gimana cara pakai platform ini. Dan teman-teman nggak harus pakai platform ini, nanti pakai platform yang lain juga bisa gitu. Oke, hmm, kita masuk di materi ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa condense materi ini selama mungkin 45 menit ya. Nanti kita banyak diskusi aja. Uh, to get something done, menurut saya itu paling penting banget untuk scoping the idea gitu ya. Dan uh, orang tuh selalu nanya, saya dapat tanya, Mas gimana kasih saya prompt untuk bikin website dengan AI dong gitu. Gimana sih Mas caranya prompt engineering? Setelah saya tuh udah 3 tahun ya, maksudnya jadi AI engineer gitu, meskipun secara
rules saya tuh di LinkedIn itu statusnya bukan AI engineer karena kalau saya ganti AI engineer tuh saya setiap setiap minggu biasanya setiap bulan gitu ada orang HR yang apa ya yang nge-DM gitu nawarin kerja itu apa namanya kayak bener-bener mengganggu fokus karena biasanya tawarannya menggiurkan. Jadi saking demand-nya tinggi gitu. Nah, eh, saya udah 3 tahun dan selama ini tuh saya kayak melakukan riset gitu gimana sih caranya bikin prompt yang bagus terus kayak kan macam-macam tuh ada teknik PRD lah, ada spec driven development lah, ada planning driven development itu ada macam-macam gitu. Sampai banyak orang yang nggak sadar sebenarnya teknik-teknik prompt itu tuh bikin teman-teman tuh kayak mengoutsource the thinking phase gitu. Tahap perencanaan, tahap apa brainstorming gimana mengimplementasikan ide yang ada gitu ya. Nah, jadi ini tadi tuh kan jam 5 tadi aku nyoba bikin ini ada satu demo app gitu ya. Em, nah, ini aku mungkin sebenarnya minggu lalu pertemuan yang lalu tuh sudah dibahas tentang ideation ya, gimana eh, ada ide, gimana ngebuat ide itu jadi make sense untuk dibuat gitu ya. Aku mungkin akan menyumbang sedikit dari pengalaman gitu. Jadi basically secara ide, nothing is new gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang baru gitu. Nah, AI itu juga begitu. Kenapa AI itu eh, bisa berguna? Karena sebenarnya AI kan juga dia kumpulan dari ide-ide orang yang sudah ada disajikan aja. Tinggal kita tuh dikasih interface yang bagus dengan chat gitu untuk apa namanya eh, meraba-raba mengeksplor ide-ide yang sebenarnya dari dulu sudah ada kayak gitu. Nah, sebagai contoh ini tuh ada sebuah website. Website ini tiny.host. Ini sangat simple. The simplest way to host and share your work online. Ini tuh bisa upload documents, image, code, HTML gitu kan. Terus ya ini ada apa namanya file-file yang lain. Ya file sharing app gitu. Ini sangat sangat simpel dan website ini tuh ngasilin sekitar 1 juta dolar per tahun gitu ya. So it almost like 18 80 80 ribu dolar per bulan. Itu kalau dirupiahin hampir 1 miliar cuy sebulan 1 miliar sebulan lah. Nah ini dari hal yang simpel ini gitu. Jadi em, jangan abaikan kayak ide-ide yang simpel. Nah banyak orang yang nggak sadar itu ada kenapa it works gitu. Karena ini ada masalah yang di solve gitu. Nah salah satu masalah ini tuh apa sih gitu. Jadi sekarang itu misalnya teman-teman pakai Gemini ya, misalnya make me landing page, make me landing page for my community. Uh, teman Nah, kalau kita minta Gemini untuk bikin landing page seperti ini ya, nanti dia kan bakal bikin eh, HTML ya, give me HTML artifact. Ini nanti dia kan bakal bikin HTML gitu kan. Nah, kalau dan banyak loh orang-orang yang non technical, yang orang digital marketing, ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu ya, yang mereka tuh eh, bikin ini kan gratisan nih, pakai gini kan gratisan nih. Nah mereka bikin landing page, terus mereka nggak bisa ngelihat dan di situ juga nggak ada apa namanya, nggak ada support untuk itu kan. Nah orang bisa download, ketika download, nah ini apa namanya, eh, kita bisa pakai ini untuk upload dan nanti dapat link bisa diakses di internet gitu. Jadi
landing page, keren juga ya. Landing page-nya udah bisa di-share nih gitu kan. Kita bisa kasih fitur custom domain dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu, ini kayak real problem ini. Ada orang yang apa namanya butuh solusi ini gitu kan. Nah, ini namanya tuh MVP. eh Minimum, kalau dulu tuh viable product ya. Kalau sekarang tuh kita lebih suka kayak minimum valuable product. Jadi fitur core fiturnya yang itu eh, memecahkan masalah utama dari produk ini tuh bergerak di bidang apa gitu, niche apa. Nah, itu apa namanya, MVP yang teman-teman harus ya keep it mind gitu. Jadi punya ide, kalau punya ide lakukan riset. Ada nggak sih perusahaan lain yang bikin produk yang sama gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada perusahaan lain yang melakukan produk yang sama, either masalahmu itu bisa jadi marketnya nggak ada. Karena ada jutaan orang di dunia ini yang mereka memikirkan tentang bisnis yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan teman-teman sehingga kepikiran untuk bikin itu. Dan apapun idenya biasanya tuh sudah ada orang yang bikin gitu ya. Sudah ada orang yang bikin, dan kalau misalnya nggak ada, ya berarti memang itu marketnya tuh nggak tervalidate gitu. Orang tuh spend jutaan dolar untuk melakukan market research gitu. Yang eh, kita karena waktu terbatas gitu, jadi harus benar-benar pintar-pintar untuk ya udah ngeliat apa aja, apa sih yang udah ada gitu. Terus dilihat gapnya gitu. Ya, jadi eh, kayak misalnya tiny house ini tuh ya untuk apa namanya dipakai untuk seluruh orang di dunia bisa gitu. Nah, tapi bayangin kalau misalnya seorang ibu-ibu nih, kira-kira dia mudah nggak sih nih? Kayaknya dia kan kesulitan karena ini bahasanya Inggris. Nah, kamu bisa bikin seperti itu yang bahasanya Indonesia. AI will help you with that very quickly, right? So jadi itu adalah the thinking gitu. Jadi kalau misalnya uh, HTML drop ini ya cuman ya HTML drop gitu, kamu bisa upload HTML, tuh dapat link, buka HTML-nya, it feels meh gitu kan, kayak apa kayak simple banget. Tapi kalau thinkingnya, oh ya ini tuh banyak orang yang bikin apa namanya landing page pakai AI dan mereka nggak bisa nge-hostnya, terus oh ya udah, ini untuk solve masalah itu. Terus tambah lagi, oh ini tuh produk ini tuh dikhususkan untuk para ibu-ibu, para bapak-bapak yang gaptek, yang dia sedang belajar digital marketing. Nah, kira-kira jadi kuat nggak idenya? Jadi kuat kan ya? Jadi masalah ini make sense nggak? Make sense gitu. Dan will this give you, potential untuk make money? I think yes gitu. Jadi karena bergerak audiensnya, target audiensnya itu adalah orang digital marketing. Dan orang marketing pasti dia bakal spending uang. Yang penting we make easier for them to to use this product gitu kan. Nah, tentu ini kita bisa improve lagi, misalnya implementasi payment gateway bisa bayar pakai kris gitu misalnya. Itu kan bakal mudah gitu. Untuk apa namanya, para ibu-ibu, bapak-bapak yang usia 50-60 tahun misalnya mau nyoba internet marketing. Nah, itu begitu dari sisi ideation gitu. Terus brainstorming ya. Jadi ketika aku mau bikin ini tadi tuh awalnya kayak I want to build website tapi allow user to drag and drop at an offer then get link to open. Nah, ini tuh ide ide apa namanya, abstraknya ya. Saya pengen bikin website kira-kira seperti ini gitu. Dan gimana caranya saya bisa came up with this idea? Nah, itu karena saya ngelihat si Tiny House ini, jadi inspirasi. Jadi eh, kalau teman-teman misalnya mau bikin produk tapi bingung gimana cara bikinnya tuh ya, teman-teman tuh harus riset, nyobain aplikasi-aplikasi. Orang-orang tuh bikin aplikasi apa aja sih gitu, gimana cara pakai. Jadi kita punya pengalaman pakai produk orang lain sehingga nanti kita kebayang,
oh fiturnya seperti apa dan eh, pengalaman yang enak itu seperti apa gitu. Nah, nanti teman-teman bakal dapat tuh apa namanya keinginan seperti ini. Nah, jangan langsung apa namanya dipakai pakai toolsnya ya, pakai Lovable atau Kids atau misalnya Cursor dan lain-lain. Karena di sini tuh ada banyak ada banyak hal gitu kan. Kayak ini tuh sangat abstrak dan AI itu butuh informasi. Nah, ini saya kasih contoh ini ya eh, brainstorming saya dengan uh, ChatGPT. Nah, ketika eh, pertama kali ini, sebenarnya kalau mau bikin sesuatu tuh kita harus apa ya, mikir solusi itu sesimpel mungkin, sesimpel mungkin. Di sini saya tuh udah punya beberapa ide arsitektur yang masih gamblang gitu. Kayak what I want is to keep it simple. I want to deploy this to Vercel gitu, using Supabase storage atau store the HTML file gitu. The user will not able to custom the domain, will not create subdomain gitu kan. Jadi ini kayak negatif prompt-nya ya, kayak misalnya kayak ini yang saya ingin, ini yang tidak saya ingin gitu. Karena kebetulan saya background-nya engineering itu jadi apa namanya ngerti istilah-istilah yang di sini mungkin kalau teman-teman yang non engineering agak apaan itu subdomain, terus custom domain itu apa gitu. Slack random string. Nah, ini kelebihan karena saya backgroundnya engineering gitu ya. Jadi saya bisa punya gambaran secara teknikal itu kira-kira gimana gitu. Nah, tapi teman-teman jangan jangan khawatir gitu, kayak minta kayak make it simple gitu. Nah, di sini saya bakal kasih guidance untuk bikin MVP yang cepat gitu. eh Gimana caranya gitu kan. Kayak contoh kita deploy di Vercel gitu ya. Ini aku mention eh deploy to Vercel ya. Nah, ini tuh eh apa ya? Vercel ini ya yang punya ini apa ya? Yang punya tuh orang Israel sih gitu. Tapi Google juga ya yang punya Israel. Jadi kita nggak bakal bisa apa ya? Nggak bakal bisa terhindar dari eh, orang-orang yang orang-orang Israel gitu. Tapi kalau secara muamalah, it's fine teman-teman gitu. Karena gini dulu saya pernah kayak ngapain pakai Vercel Mas itu kan apa namanya punya Israel gitu. Ya kamu pakai Google itu ya punyanya orang Israel juga, pakai iPhone Israel juga. Nggak bisa kamu. Dan faktanya Nabi kita juga apa namanya dulu berbisnis dengan orang Israel. Jadi kayak eh ini satu hal yang annoying buat saya, tapi kayak wajar sih ya, wajar gitu. Anak saya tuh kalau misalnya saya beli makanan di KFC, ini kan membela Israel gitu. Ya, aku juga emang kayak kadang-kadang tidak rela juga kalau sebagian dari uangku masuk ke kantong-kantongnya Israel gitu. But anyway, eh, jadi ini em, apa namanya hosting ya tempat teman-teman untuk deploy gitu. Jadi ini website saya ini eh, sudah sekitar 6 tahun saya deploy di Vercel dan saya bayar $0 selama ini gitu. Jadi it's free gitu. Itu kenapa saya pilih. Dan sangat agent friendly sebenarnya. Oke, kita masuk gitu. Jadi ini saya udah punya em, kira-kira arsitektur bakal seperti apa. Terus ini baca nih, saya baca kayak, oh ini flow-nya seperti ini, eh, seperti yang saya expect gitu. Cuman ini jadi lebih jelas lagi. Em, Terus and then ya ini lebih ke technical technical terus lihat, oh ya eh, apa namanya ini keputusan-keputusan gini. Jadi banyak orang yang eh, nggak sadar kayak wah pakai web coding mas sekarang nggak perlu ngerti coding bisa bikin apps gitu. Pada kenyataannya nggak gitu juga kayak AI itu
bakal memberikan pilihan-pilihan buat kita gitu kan. Ini architecture decision itu yang pegangan kita, dan kode yang di-generate sama AI itu tuh juga tanggung jawab kita teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kerja atau bikin produk, orang tuh tidak peduli dengan apakah eh, apa namanya, ini tuh error tuh gara-gara AI. Mereka nggak peduli, kayak ya ini produknya lu gitu, lo harus tanggung jawab kalau ini error, harus bertanggung jawab gitu kan. Misalnya ada security security issue gitu, ya gara-gara AI, ya orang nggak mau tahu kan, customer kita nggak mau tahu, kita harus tanggung jawab. Jadi eh, kode yang di-generate sama AI itu adalah tanggung jawab kita. Untuk itu kita harus tahu keputusan yang mana, dan kita dengan paham kode yang di-generate AI itu bakal apa, setidaknya kayak secara general itu bakal seperti apa, itu bakal ngebantu teman-teman nanti menghadapi masalah-masalah ketika udah deploy ke production. So itu. Terus, nah ini udah dapet kan, udah dapet kira-kira bakal seperti apa. Di sini saya tuh nggak apa namanya, ini aplikasinya karena simple ya, saya nggak apa namanya, eh, nggak bikin pertanyaan-pertanyaan atau ngasih suggestion ke AI-nya. Jadi eh, ini saya bikin kayak give me a simple and short human sounding prompt to build this gitu. Nah ini karena kan orang tuh biasanya tuh eh, bikin planning gitu kayak bikin PRD yang lengkap atau bikin spek yang banyak istilah teknikal, itu menurut saya kayak waste of token gitu. Jadi pemborosan token. Eh saya tuh eh, suka dengan human sounding gitu. Karena di sini kita bisa baca, terus ya kita bisa apa namanya, bisa ubah gitu. Sebenarnya teman-teman tuh bisa kayak ini, output ini tuh bisa di copy paste aja ke platform, ke tools untuk web codingnya, it will works. Tapi ya kan bayangin, ini panjang banget cuy. Ini aku scroll berapa kali nggak selesai. Nah, yang human sounding ini itu udah apa namanya, sesuai sama. Ini artinya tuh sama dengan penjelasan yang panjang lebar tadi itu. Nah, ini gimana caranya teman-teman apa namanya, ngehemat token. Jadi kayak eh, simple, short, human sounding. Ya, aku sering banget bikin ini kalau misalnya lagi brainstorming dengan AI gitu. Oke, em, terus habis itu ya udah tinggal di eh, paste aja gitu, udah jadi. Nah, em, ini ini sayangnya aku nggak bisa share ya, ini nggak bisa share, kita nggak ada fitur fitur share. Jadi ini prompt yang di sini nggak bisa di share. Nah, di sini tuh biasanya lebih banyak kayak tentang UX UX gitu. Nah, tapi karena di sini kita udah apa namanya, melakukan decision tentang kita mau pakai Vercel, kita mau pakai Supa based storage, kita bakal generate random slug itu, em, segalanya udah di ini, dan ini simple gitu. Nah, untuk memulai biasanya pastikan tuh di awal itu ada 3 prompt teman-teman, ada 3 prompt, bukan 3 prompt ya, maksudnya eh, 3 hal penting yang perlu di ini dalam secara fitur, kayak contohnya ini HTML drop and share itu bisa upload file, terus itu disimpan di Supabase dan di serve as HTML file, terus bisa di open link. Itu kan 3 tuh fitur secara UI-nya, kemudian back-end-nya itu Supabase, lalu expected core feature-nya itu ya bisa dibuka linknya, bisa di-share gitu kan. Nggak ada authentication, nggak ada uh, yang lain-lain. Cuman di sini tadi kan AI-nya dia ngasih ini max upload 5 megabytes gitu. Which is make sense, I think. Gitu. Nah, itu teknik yang biasanya sangat bermanfaat untuk memulai bikin uh, produk yang apa MVP-nya teman-teman. Oke, lanjut. Hmm, the mental model gitu ya.
Pokoknya kalau teman-teman punya ide gitu, misalnya ide aplikasi untuk productivity ibu rumah tangga gitu. Nah, ibu rumah tangga itu kan banyak sekali yang dihandle, ngehandle makanan, makanan sehari-hari, ngehandle jadwal sekolah, belajar, les dan segala macam, ngehandle cuci pakaian laundry dan segala macam. Habis itu ngehandle jadwal liburan dan segala macam. Terus ngehandle arisan apa kayak gitu. Nah, itu kan ada banyak ya. Misalnya ini kalau kita mau bikin produk untuk nge-solve productivity ibu-ibu gitu. Nah, kita harus narrow down a bit gitu. Jadi apa sih pain point-nya gitu misalnya. Oke, pain point-nya itu kita bisa aja bikin fitur semua itu, tapi kita harus eh, mikir kira-kira pain point apa yang bikin ibu-ibu ini mungkin mau membayar produk yang kita buat gitu. Eh, ada namanya tuh deepest desire gitu. Nah, ini sebenarnya bicara tentang ini ya, tentang brainstorming. Kita kita brainstorming misalnya ya. Kayak I want to build a productivity app for ibu rumah tangga, for a mother, gitu kan. Let's brainstorming, break down the deepest side of stay at home mom gitu misalnya. Karena kan kalau ibu-ibu itu ada ibu-ibu pekerja, ada ibu-ibu yang apa namanya stay at home gitu. Jadi itu kan tipe-tipe audiens yang kita bisa explore gitu ya teman-teman. Biasanya kayak gini, eh, apa sih sebenarnya gitu. Jadi tuh sebenarnya yang ibu-ibu inginkan itu eh, I want to feel like I'm doing a good job without destroying myself gitu. eh Help me feel in control again. Nah, ini tuh sangat ngebantu. Jadi eh ini kayak karena saya udah punya istri, saya tahu nih. Istri saya tuh pengen dia ngerasa in control gitu. Eh terus see me, money mom invisible because no boss give prize. Oke. Si me dia tuh pengen kayak diapresiasi gitu. Oh, berarti ntar kalau kalau begini kita bisa bikin apa namanya apps-nya tuh munculin konfeti ketika misalnya ibu-ibu menyelesaikan satu to-do atau berhasil apa namanya menyelesaikan satu task dan udah selesai bikin schedule untuk liburan dan segala macam. Dia pengen dapat perhatian. Jadi kita bisa bikin AI seperti itu. Terus help me to stop carrying everything mentally. Oke, gimana kita bikin? Nah, ini tuh namanya UX teman-teman. Ini yang membedakan produk itu good secara UX or not itu dengan teman-teman tuh tahu kira-kira emosi apa yang dirasakan user gitu, keinginan terdalamnya itu sebenarnya apa gitu dari calon user kita dan secara mental itu seperti apa dan kita nanti kebayang, oh gimana sih eh, caranya bikin aplikasi yang ngebuat ibu-ibu itu dia secara mental tuh bisa lepas dari kayak banyak hal yang dia pikirkan, gimana kita bikin apa yang di dalam kepalanya itu di dalam sebuah aplikasi sehingga dia nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Help me feel like myself again. Jadi reduce the guilt gitu. Jadi mungkin dulu kita bisa kasih quote atau action item reminder gitu. Give moment of peace. Nih, give me a moment of peace. Berarti ntar kalau secara UX kita harus bikin UI-nya seclean mungkin gitu kan. Seclean mungkin yang bikin ketika orang user masuk ke app itu dia nggak disuguhkan dengan banyak informasi gitu kan. Nah, ini masih banyak lagi. Nah, ini tuh kita dapat ini, a strong vision statement, an emotionally intelligent operating system for motherhood. Ini nice. Or a productivity app that protects the mother, not just the schedule. Nice. Helping moms carry less mentally and emotionally.
those get much deeper than get more done, right? Kira-kira kalau seperti ini teman-teman jadi kebayang nggak? Dan you know what? This copy itu bisa ditaruh di landing page. Ya, kalau misalnya aplikasi productivity yang dalam bahasa Indonesia kan yang melindungi seorang ibu, bukan hanya schedule-nya. Ketika ibu-ibu baca, this is what I want gitu. Nah, that's how you brainstorm gitu kan. Oke, mari kita coba kayak um, oke, uh, this is good. This is good. Now say kita mau pilih mana ya? uh, let's say this. Say I want to give this experience for another. Okay. What app we can develop? I want to build a website. Gitu kan. Kita lihat. Oke, product concept, a calm operating system for motherhood gitu. Oke, very nice. A core productive system. Nice. Ini kan kita udah milih ya. Kayak kadang-kadang ini bagus untuk dibaca semua. Cuman kayak sometimes this is very nice. Kita gunakan uh, prompt andalan kita tadi. Mana tadi? Ini. Oke, mari kita coba untuk oke, ini kita dapat promnya, kita coba ya pakai Orchids, kita coba. Oh ya, ini untuk pilihan model ya, pilihan model. Nah, teman-teman kalau misalnya mau bikin landing page, saya sarankan pakai model Claude gitu. Karena Claude itu dia cukup bagus untuk generate apa namanya UI yang cantik gitu loh. Tapi kalau misalnya GPT, OpenAI ini tuh dia bagus untuk yang logic-logic gitu. Logic-logic yang kompleks tuh. Dan berdasarkan pengalaman saya 1 tahun itu, uh, ChatGPT, GPT, GPT model itu dia cenderung bakal generate less code gitu. Jadi banyak orang tuh sekarang mulai pakai Codex karena cloud itu kadang-kadang dia kayak misdirection terus generate too much junk code gitu jadi ya that's. Karena di sini kita eh, mm, nggak nggak ada landing page ya kayak uh, let's not create landing page. Uh, uh, do not create landing page. Itu aja deh kita coba build. Sambil nunggu ini kita lanjut ke materi ya. Ya ini ketika develop tuh kayak untuk yang authentication, landing page, payment integration, don't think about this gitu. Jadi lebih ke core feature. Keep the flow simple, solving specific pain point and make thing work first. Jadi works gitu. Bisa ide utamanya itu apa, terus bisa dibuat apa namanya, benar-benar deliver bisa solve pain pointnya itu apa gitu kan. Terus nanti biasanya kalau mau rilis ya, ini
ini kan teman-teman hackathon ya. Ke hackathon itu memang berperang ya. Teman-teman berlomba secara ide, konsep gitu kan. Jadi kalau apa namanya untuk eh, ke production nanti tuh emang tekniknya beda lagi gitu. Ya kalau mau ke production ya setidaknya ini authentication database terus di deploy ke provider gitu, SIM provider. See, okay, the AI is working. Em, ya mungkin itu sih secara mental model terus. Nah ini, aku berharap ya teman-teman nanti setelah hackathon ini teman-teman tuh lanjut bikin produknya gitu atau ya bekerja dengan apa yang dipelajari di sini. Nah, saya kan sudah 3 tahun ya. Eh, Sebenarnya eh, kayak beberapa bulan ini saya tuh ngerasa tuh eh, apa ya, sering banget burn out, terus sering banget kayak kehilangan diri sendiri tuh, capek atau ya pokoknya AI itu bikin teman-teman tuh bisa kena mental gitu, punya masalah mental health gitu. Nah, salah satunya tuh eh, menurut saya karena AI itu terlalu memberikan begitu banyak informasi buat kita. Kayak for example nih ya kan, teks yang di generate tuh banyak banget gitu kan. Dan ya make sense sih karena yang terjadi di belakang itu banyak gitu. Eh, Ya kita buat aplikasi-aplikasi seperti ini tuh apa namanya, berusaha untuk bikin banyak informasi, banyak step di belakangnya itu dipersimpel gitu kan. Nah, tapi saya ngerasa em, eh, karena banyak energi itu berkurang gitu kan. Energi itu berkurang itu cepat banget gitu. Energi yang kita pakai untuk bekerja itu banyak banget. Terus kalau zaman dulu kita belum ada AI, ada satu term namanya technical debt gitu, hutang teknikal gitu. Biasanya lagi implement apa gitu, kita kan nggak tahu gimana caranya, terus nyari-nyari solusi, ketemu, tapi ada satu bagian kecil yang misalnya belum bisa diimplementasikan. Nah itu kayak, oh karena ini udah deadline, jadi adalah kita kerjakan setelah misalnya fitur ini udah rilis gitu. Nah itu kan jadi hutang teknikal ya, hutang teknikal. Biasanya kayak, oh harusnya ini pakai Redis, oh, pakai database A, B, C. Tapi karena ini ya udah kita pakai SQLite aja misalnya. Nah itu kan yang penting cepat jadi itu hutang teknikal gitu. Nah ketika pakai AI itu ya ini ada orang come up with apa ya, istilah yang menarik menurut saya itu yaitu cognitive debt gitu. Cognitive debt itu ya lost understanding. Jadi teman-teman tuh nggak punya pengetahuan secara teknikal produknya itu tuh how does it get implemented gitu. Terus knowledge gaps gitu kayak misalnya kayak logic flow, branch logiknya tuh seperti apa gitu kan. Karena biasanya kalau ada banyak if else itu kan itu ada banyak skenario yang karena itu memang secara technical tuh memang dia kompleks, terus sometimes eh karena pakai agentic AI sekarang ya, kayak kita tuh terima jadi aja itu kadang kayak di awal kayak I don't care how it get implemented, I just want to get working version of it. Tapi kita kan nggak tahu. Nah, gara-gara itu ya kadang ya menghasilkan tim confusion gitu. Kayak kadang-kadang gini, sekarang itu kalau orang develop gitu, teman-teman kerja secara tim itu bakal banyak bikin pull request gitu kan, bikin code change gitu, yang dia tuh sebenarnya kadang nggak paham-paham banget seperti apa itu secara arsitektur misalnya. Terus kita juga sebagai rekan kerjanya juga ngeliat ini banyak banget ini, kenapa begini gitu. Jadi alasan kenapa kita ambil keputusan seperti itu kan udah di outsource sama AI. Nah, sebaiknya kita itu juga tahu, oh ini karena nggak bisa apa namanya, oh ini karena security dan segala macam tahu. Misalnya, oh ini limitasi dari vendor yang kita pakai.
ini limitasi dari hosting yang kita gunakan atau framework yang kita pakai. Nah, itu hal yang kompleks dan memang tuh kita programmer gitu teman-teman, nggak mau aja mikirin kayak gitu. Jadi tapi itu penting ya kan. Nah, akhirnya itu bikin cognitive dev. Dan akibatnya ketika kita mau nambahin fitur baru, kita nggak terlalu yakin ini kira-kira bener nggak ya. Terus ntar ini bikin kita eh, jadi terjebak nggak ya? Maksudnya ntar ini secara security gimana ya? Ntar wah ada banyak kegalauan sehingga orang tuh kayak nggak yakin. Semakin lama, semakin banyak fitur yang ada tuh kayak mau nambahin code baru tuh kadang-kadang kayak nggak yakin karena punya cognitive dev knowledge gap yang banyak tuh tadi kayak mau memahami aduh banyak banget harus dipelajari gitu jadi kayak males lah gitu itu saya yakin teman-teman yang bekerja dengan AI ngerasain seperti itu dan rasanya itu juga terjadi di field-field lain sih yang mereka heavily using AI gitu. Nah ini teman-teman bisa dibaca cognitive dev-nya itu saya juga kalau nggak salah tadi oh ya ini apa namanya? eh ini yang selanjutnya sebenarnya selanjutnya. Tadi tulisan tadi itu saya buat slide presentasi gitu ya. Slide presentasi yang teman-teman bisa gunakan trik ini kalau males baca artikel yang panjang. Kayak ini cognitive that output velocity has outpaced human understanding gitu ya. eh Satu biasanya kalau ini kalau kekurangannya itu ya boros token aja ya generate generate ini. Tapi TLDR yang sangat-sangat bikin otak saya fresh gitu karena bayangin kalau misalnya teman-teman baca teks sepanjang ini kayak gitu apalagi dia kayak satu paragraf panjang banget. I hate it gitu. Tapi kalau misalnya dibuat seperti ini, oh jadi lebih pendek. Cognitive death is paid back time attention. Dan dia tuh lebih lebih enak dibaca gitu. Eh, Terus nggak boring gitu. Oke, kalau technical dev itu live is in the code. Ternyata kalau cognitive dev itu dia tertinggal di kepala kita. Jadi kalau hutang teknikal tertinggal di code. Yang mana kalau kita nggak lihat code ya, we don't think about it. Tapi kalau cognitive dev ternyata ketika kita nggak kerja kepikiran gitu. Oh, seperti itu. A program is not its source code, it's the theory, it's the word. Ya, ini bisa dibaca-baca nanti. Mungkin aku sematkan di mana ya? Di sini ya. Di sini. Dan, nah, ini salah satu praktek yang saya gunakan gitu. Eh, karena say for example saya kan pakainya Codex ya kalau kerja teman-teman. Kalau Codex itu lihat outputnya tuh kayak gini. Wah baca kayak gini tuh men sakit kepala gitu, sakit kepala, sangat-sangat sakit. Em, Ya kadang-kadang kayak contoh ini, sometimes it output short version, sometimes kayak gini. Wah gini kan, wah panjang banget gitu kan. Wah itu kalau baca ini tuh bikin bikin stres lah gitu. Nah, ini ada sebenarnya baru di post hari ini ya. Ini ada silakan dibaca nanti postingan dari Torik. Ini Torik ini tuh dia kerja di Anthropic yang develop cloud code gitu. Dia bikin ini ya, apa namanya? Jadi output dari AI itu dibuat jadi HTML. Nah ini buat teman-teman yang pakai Cursor, yang pakai Cloud Code, yang pakai Codex. Ini contoh nih ya. Eh, Ini ada promnya yang dipakai untuk output seperti ini kayak show me three different way to implement the bound search task input in or React code base gitu. Nah, sebagai engineer gitu ya, kita kalau develop produk itu kita bakal melakukan hal ini banyak sekali gitu. Kayak apa namanya ngelihat eh, implementasi opsi-opsi dari implementasi itu seperti apa sih kira-kira gitu. Dan pro dan kontranya itu seperti apa.
dan kita tuh milih trade off yang mana gitu kan. Jadi eh, ini engineering decision gitu ya. Jadi ini yang bikin kita jadi paham code base-nya itu kenapa dibuat seperti itu. Kalau ini dibuat seperti eh, ini tadi ya, kayak contohnya, wah ini kan itu bikin bikin sakit kepala cuy. Gitu. Nah ini triknya tuh outputnya dibuat HTML, gitu, ada promnya. Visual Design Direction ini sangat berguna sekali karena kan ini untuk UI ya. Tapi kalau untuk tools Lovable dan kawan-kawan tuh ya bisa, tapi teman-teman bakal boros token gitu. Sebenarnya silakan dibaca-baca gitu yang di Twitter ini using HTML gitu untuk ngebaca output dari LLM. Saya tuh udah pakai implementasi itu udah sekitar berapa ya? Kayaknya 2 bulan yang lalu. Itu lumayan mengurangi kesetresan saya di dalam membaca output dari si AI ini. Oke, sepertinya saya udah hampir 1 jam ini ngomong. Terus tools ya teman-teman, secara populer ya. Kalau teman-teman mau yang gratisan-gratisan ya. Teman-teman kalau mau kalau ini kan Codex Codex itu langganan $100 ya sebulan atau Cloud Code juga sekitar 100-200 dolar. Nah, kalau mau yang gratis ini ada namanya Open Code. Ya sebenarnya ini ada yang berbayar juga gitu, tapi ada gratisnya gitu. Teman-teman bisa kayak cuma $5 gitu. Ini teman-teman ya nggak pakai model seperti GPT atau Anthropic Cloud model ya yang dia itu model yang terbaik, tapi ini pakai Chinese model, tapi kayak secara intelijen itu juga cukup apa ya, cukup bisa ngasilin kode yang juga selevel lah dengan yang di generate oleh OpenAI dan Anthropic gitu. So ini open code. Terus itu yang saya rekomendasikan, atau kalau misalnya what is it? Kalau mau yang IDE itu pakai anti gravity ya, pakai Google. Even though I don't use it, tapi ini ada gratisan-gratisannya, atau Kiro, Windsurf. Ini yang pernah saya coba ya. Yang lain tuh ada juga, tapi saya belum coba. Apa ya namanya? Yang dari Cina itu, I forget. Terus kalau mau kayak yang customizable, tapi ini ya untuk yang engineer ya. Tapi yang populer tuh 3 ini sih. Ini tuh baru mulai populer gitu, untuk toolsnya. Terus kita lihat ini adalah AI yang dibuat gitu, ya, dibuat tadi. Ini aku mau sebenarnya kasih kasih ini ya, kasih demo sebenarnya. Oke, mungkin dari kita bikin aplikasi yang simple aja. Let me simple to use. Jadi ini aku mau kasih demo teman-teman kalau misalnya mau pakai Orchids nanti kira-kira gimana gitu ya. Em, kita ada beberapa fitur ya. Ada fitur payment dan analytics. Payment ini pakai Stripe ya, di Indonesia belum bisa pakai, jadi ntar ya, payment juga nggak penting. Em, saya mau kasih demo gimana caranya teman-teman bisa integrasikan database dan authentication ke aplikasinya gitu ya. Em, di sini ada database, tab. Ini dia bakal bikin kita bisa jadi ntar teman-teman bisa connect Supabase gitu ya. Supabase itu eh, dia bisa apa ya? Ya gratisan gitu. Ini kita kasih gratisan. Jadi teman-teman bisa bikin project di sini gratisan. Contohnya misalnya ini kita bikin to-do list app. Oke, sangat eh, sedikit lambat. Nah, kalau teman-teman mau bikin new database bisa.
Kita bisa misalnya simple to do DB. Ya agennya itu aja, switch to new database. Ini bakal create. Atau ini apakah my organization is, ya, harusnya di sini dia bakal create baru. Oke, ini dia bikin bikin data DB baru, and then yep, ini udah connect. Nggak lagi. Let's see, oke. Terus salah satu lagi itu deploy ya. Jadi yang paling penting kan bisa bikin work terus di deploy gitu. Tapi ini masih loading. Let's see. Hmm. Mungkin Bang, ini kalau sambil nunggu kan, ada pertanyaan tadi tuh. Jadi di zaman sekarang yang Mhm. penting ATM aja ya kuncinya gitu. Harusnya dan kalau untuk ATM, ya sih. Jadi sebenarnya ketika kita kita kan nggak bakal bisa mampu mengcopy gitu ya, mengcopy secara belak-belakan. Eh, nah ini menurut saya tuh yang paling penting tuh bukan amati tiru modifikasi. Menurutku tuh harus banyak nyoba sih, banyak nyoba gitu. Misalnya ada produk-produk yang menarik gitu untuk dicobain gitu. Nanti kan di situ teman-teman dapat experience-nya gitu. Dari experience itu, oh ternyata kalau bikin to-do list itu yang bikin apa namanya kita jadi seneng buka aplikasinya tuh ini toh. Gitu. Jadi kalau amati doang, ngeliat ngeliat doang tuh ya, ya teman-teman nggak dapat experience itu seperti apa gitu kan. Makanya harus kayak banyak nyobain gitu, nyobain, you experience it. Nah, di situ nanti teman-teman bakal ngedevelop taste kan, taste dan ya itu yang ngebedain produk teman-teman dengan yang lain. Oke. Ada pertanyaan yang selanjutnya nggak? Untuk sekarang sih belum ada yang nanya di kolom tuh. Oh, Ya, bentar sambil lagi kayaknya. Ini ada yang mau tanya. Mungkin dibarengin ya, Bang. Atau setelah selesai demo baru kita buka Q&A gimana? em, ya ya ya. Nanggung ya dikit lagi. Jadi aku mau ngedemoin gimana caranya teman-teman Hmm, pakai. kelar, eh tunggu kelar demo aja. Kayaknya ini udah mau siap eh, kok aku lihat. oke, udah jadi. Eh, terus yang paling penting kan implementasi database ya. Oke, ini database sudah. Oke, configure. Eh, aku lupa. Eh, ada sebenarnya ada dua cara, yaitu pakai agent untuk nambahin env, tapi most of the time eh, we need to do it ourselves, I believe. Jadi database kan pakai Supabase ya. Salah. Let's see. Hmm. Ya, ini aku kasih tahu cara pakai di Supabase-nya, nanti teman-teman perlu klik ketika udah itu. Daftarnya ini gratis ya teman-teman, silakan klik daftar. Terus di project project overview, eh, di sini bisa copy
get connected, direct connections to uh, ini kita Supabase URL. Oh ya, Supabase URL tuh, oh ini dia. Ini kita copy. Ini kan next ya. Ini kita pakai bit. Nanti teman-teman copy paste ini. Mudah-mudahan karena di sini kan ini ya pada technical ya, ngerti lah caranya seperti ini. Jadi nanti di update manual INV-nya. Hmm, Oke, that's all I think. Terus can you create this? Untuk database seperti itu, atau enggak habis ini deploy sih. Sebenarnya ada satu lagi Supabase itu juga dia support ini ya, support authentication. Cuma ntar teman-teman kayaknya waktunya terlalu panjang dan boring karena technical. Nanti dicobain aja sih. Tapi aku lupa ya, ini fitur ini ada di bisa di free user nggak ya? Eh, aku coba pakai akun free userku. Hmm, buka HP dulu bentar. Apa nih kodenya? Kodenya nggak masuk. Nggak masuk. Kita try kan nggak sih? Google. Hmm, ini aku nggak bisa login. Tapi tadi cobain ya. Nanti aku usahakan kalau ada ini ya, bantuan sosial. Kalau nggak ya kalian cari yang gratis-gratis lah. Kalau nggak salah, eh, Google Factory. Google tuh bikin juga sih apa ya namanya? Ya ini anti gravity. Ada yang Gemini. Apa sih namanya tuh? Aku lupa lagi. Oh, coba. Oh, harus pakai yang studio ya kalau untuk mana iStudio. tuh? AI Studio ya. Google AI Studio ya. Aku udah lama nggak nyobain ini sih. Google Apps. Oh ya bisa juga nih ya. Uh, Oke, apps background misalnya uh, ini pakai background. Make me simple react tools. Bisa nggak dia? Apakah bisa run? Nggak tahu kalau kalau ini tuh bisa deploy dan hmm, nggak bisa ya, nggak bisa nih pakai bikin React app gitu. Jadi terbatas berarti kayak yang di explore. Oke, yes please. Terus ini deploy ya teman-teman. Oh akhirnya masih working. Sudah. Eh, ini kenapa your password? Passwordku apa di sini? Password. Can I get my password? Project ID.
eh, API key, Di database kalau general nggak salah. database ya. Sering, aduh, mana sih? Oh, ini database, sering, nggak bisa di copy lagi. Harus reset, reset aja password. Manage, oke. Oh, ini bisa generate password, nah di copy. Hmm. Oke, kita bisa jalanin ini di sini. Jadi ini kan kita ada VS Code-nya ya, jadi teman-teman bisa jalankan komen-komen. Ini, ini benar nggak? Kayaknya salah nih, salah ini mah. Project overview. Ada DB-nya ini. Mana ada dia? Suruh AI-nya fix aja. Sebenarnya ini ya teman-teman. Sebenarnya tuh kayak kita tuh lagi bikin produk ini namanya tuh Bud.app. Bud.app ini tuh sebenarnya apa ya? Itu kayak kita tuh bikin kayak open call gitu. Jadi lebih kayak personal assistant gitu. Loadingnya slow banget. Aku terlalu banyak buka ini ya, tab kali ya. Eh, Sebenarnya Orchids ini, makanya saya juga belum bisa janjiin apakah bisa memberikan bantuan sosial di sini karena sebenarnya kita tuh udah sekitar ya 1 bulan ini nggak ada fitur baru, jadi kita tuh rebranding ke Bud.app gitu, yang mana use case-nya baru, terus kita juga lagi build gitu, jadi kayak pivot gitu lah, pivot gitu, jadi ya. Tapi ini masih bisa ya, kita sekitar mau support sampai beberapa bulan lagi gitu, kayaknya setahun lagi gitu. Jadi teman-teman ini masih bisa dipakai gitu. Gak ada fitur baru in works. Jadi aku udah sekitar 3 bulan sebenarnya nggak pakai Orchid lagi. Jadi eh, apa namanya ya unfortunately gitu. Jadi ya di dunia businessman persaingan kita. Em, oh sebenarnya ini ada update Flex. Oh ini ada ya. Karena daripada saya spending too much time di sini, tadi tuh saya pas waktu bikin ini, demo ini work just fine, bisa deploy, bisa export ke GitHub, terus ini bisa ada analytics gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada berapa page views gitu ya. Tapi ya itu ya, ini demonya it doesn't went well, ini ada error-error seperti ini. Padahal tadi aku works just fine gitu. Ya, kayaknya itu aja lah materi. Kayaknya cukup ya kita buka sesi Q&A karena demonya trouble. Sip, aman. Ini ada yang mau tanya nih dari Delcode. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah ditulis di atas, nanti coba aku baca Ya. lagi kalau misalnya belum ditanya secara verbal. Jadi silahkan mungkin pertama boleh disilakan kepada Delcode. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang atas waktu udah ajarin, udah kasih banyak masukan kan.
Nah, jadi sebenarnya mungkin yang saya tanya ini sedikit teknikal ya. Ada beberapa poin Bang ya. Berdasarkan pengalaman berhubungan dengan by the way si Orchid itu kategorinya alien juga atau enggak dia Bang? Bisa kita bilang. Apa? Kategori apa? Halo, halo. Sorry, sorry. Eh, Ah, tadi pertanyaannya kategori apa? Mungkin aku Eh, bantu ulang, Le. Tadi ya. pertanyaannya Orchid ini Eh, apakah termasuk ke dalam agent atau bukan? Kategori agent atau bukan? itu satu. Eh, mhm. coba biar gampang saya copy di message saja ya. Atau jaringan kenapa nih? Ada Mhm. beberapa sih. Mhm. Eh, Ah, eh, eh, jadi ada beberapa masalah yang sering saya jumpai Bang ya. Pertama si agent Mhm. itu nggak bisa solving masalah-masalah simple ya. Contoh kasus berapa waktu kemarin ada algoritma simple yang sebenarnya kalau pakai rekursif dia itu bisa selesai gitu. Tapi si agent ini dia mutar, 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 dia kan otomatis kan secara token habis kita kan. Apalagi kita udah pakai agent yang berbayar, sorry model yang bayar gitu kan. Mhm. Kemudian yang saya tarik sandboxing dari si artefak itu sendiri. Misalnya kayak si Orchid tadi ada artefaknya atau si apa Claude juga ada tuh artefaknya. Nah itu kalau abang bisa kasih sedikit clue di artefak semacam itu. Kemudian yang ketiga bisa nggak kita buat di AI ini semacam self improving agent gitu kan? Nah kemudian pertanyaan keempat ini ada hubungan dengan dari sisi usernya bang. Kayak kita bilang tadi kan abang coba chat ke Gemini mau handle user ibu-ibu nih. Kemudian dia kasih pendekatan dari sisi psikologi gitu kan. Nah, Mhm. eh, kalau saya pribadi AI sekarang itu kan dia melakukan pendekatan secara human emotion gitu kan. Outputnya atau sesuatu yang mau dibuat itu. Bahaya nggak kira-kira gitu? Karena terkadang manusia ini terlalu berhak baik teknologi itu sendiri. Sementara dia nggak tahu teknologi si AI ini atau teknologi itu apa sebenarnya gitu. Jadi terkadang manusia melihat AI cukup manusiawi gitu, terlalu berharap banyak. Contoh kasus begini, saya pernah menjumpai orang berchat masalah pribadi dengan AI gitu, yang sensitif gitu kan. Mungkin dia melihat AI itu seperti ada emosi di situ. Nah, menurut abang gimana pendapat abang? Kira-kira ada 4 pertanyaan itu bang, kira-kira. Mhm. Ya, ya. Ini langsung dijawab ya. Ya, Yep, Ya, boleh langsung dijawab aja tuh. ya kalau yang teknikal tadi untuk Orchids ya, ya iya, Orchids itu em, ya itu sih challenge-nya memang ketika AI-nya ini dia stuck gitu kan, stuck dia muter-muter, kita minta suruh solve bugs itu dia nggak nge-solve gitu. Itu dijumpai oleh semua agent harness kita kalau pakai Codex, pakai kursor, kita bakal ngalami di masa itu gitu kan. Nah, solusinya tuh memang ada ini ya fitur kalau teman-teman buka itu ada kayak fitur new chat gitu. Jadi kayak kita clear session terus apa namanya eh promptnya diperbaiki gitu. Nah, kalau itu debugging ya itu untuk debugging itu saya punya bisa bicara 1 jam lagi. Tapi biasanya kayak kita nambahin logs, terus habis itu dianalisa logsnya, terus kadang-kadang sebenarnya aku eh, kayaknya beberapa bulan yang lalu kayak aku tuh spending waktu sekitar 2 hari untuk fixing oh ya waktu itu Orchids gitu ya ada masalah. Jadi ada fitur sync dengan GitHub itu nggak works tuh kan. Wah, kalau minta AI benerin gitu kan, 2 hari nggak selesai. Ternyata masalahnya apa coba? padahal simple, Kreden, padahal simple. kreden, kredensialnya di server itu apa namanya salah gitu kan. Kurang ajar gitu kayak itu udah ngabisin mungkin berapa? Aku mungkin lima Iya, belas dolar atau $30 itu ya, meskipun itu disubsidikan ternyata. Ternyata masalahnya itu. Dan I think itu apa? It's classic problem, you know. Kadang-kadang sebelum zaman AI, kadang kita spend waktu 1 minggu yang ternyata hanya untuk 1 line, 2 line mas problem gitu.
Yang kita pikir setelah ada AI kita nggak bakal ngalamin masalah itu, ternyata ada gitu ya, kayak masalah kredensial seperti itu. Nah itu, ya itu tetap ada ya. Eh, Kalau self improving agent itu kayak menurutku ini sih kadang-kadang eh, apa yang kita expect inputnya itu tuh kurang lengkap sehingga eh, ya AI-nya itu salah salah sangka gitu. Jadi kayak eh, berasumsi gitu. Jadi eh, aku nggak ngelihat ya kalau kita cuma pakai AI-nya doang, aku nggak bisa melihat cara bagaimana kita bikin self improving agent. Ya paling kita bisa kayak implement Ralph Wagon itu, tapi kan itu pakai promnya banyak banget dan most of the time bakal keluar arah biasanya gitu. Makanya kalau kita mau bikin self improving agent eh, itu arsitekturnya itu lebih kompleks dari yang sekarang gitu ya. Jadi kalau dari Orchid sendiri di backend we're not doing that gitu. Jadi most of the time masalah-masalah yang kita alami itu bisa diselesaikan dengan prompt. Nah, prompt engineering itu eh, apa ya? Itu topik yang lebih dalam lagi. Tapi intinya gini, biasanya kalau ada masalah AI nggak menyelesaikan, kita tuh nggak memberikan apa namanya informasi yang lengkap ke AI. Atau ya pokoknya yang kita sampaikan tuh terlalu abstrak, dan kadang-kadang kita juga berasumsi kita coba aplikasinya error, eh, kita nggak memahami flow end to end itu tadi cognitive debt yang bikin kita maunya instan sehingga AI itu salah menebak gitu karena inputnya kita juga nggak clear gitu. Nah itu kalau untuk gimana solusi teman-teman biar eh, lebih apa namanya irit token gitu punya prompt yang bagus. Again, sekarang tuh banyak kan, banyak tren-tren di mana banyak orang-orang sadar bahwasanya biaya menggunakan AI itu lebih mahal daripada membayar orang, membayar junior gitu misalnya. Makanya banyak sekarang company-company yang ada beberapa tas yang ini tuh terlalu mahal kalau dikerjakan AI gitu. Jadi udah kembali lagi itu dikerjakan manusia gitu. Jadi balik lagi gitu. Nah, eh, itu terus em, sandboxing ya. Sandboxing itu kalau di Orchids itu kan dia kita sediakan satu computer gitu teman-teman bisa install command line aplikasi apapun ya kayak kayak semacam VPS gitu tapi namanya sandbox gitu kita pakai Daytona. eh Yaitu ketika apa namanya kita udah desain untuk irit token gitu jadi ketika melakukan edit lalu melakukan read dan segala macam itu sudah cukup efektif gitu. So dari artefaknya itu bisa di-download, bisa diekspor ke GitHub juga gitu. So biasanya saya kalau lagi ada ide apa prototyping itu pakai Orchid ini saya gunakan untuk prototyping. Terus karena UI yang di generate itu lebih bagus dibandingkan aku pakai Codex atau Cloud Code di lokal. Nanti aku udah dapat kayak most of it like the database working, authentication working. Kalau saya mau bikin change yang lebih kompleks, saya pakai Codex gitu. Nah sekarang tuh sebenarnya kita sedang develop kayak dev boxes gitu ya. Jadi kayak semacam codex yang jalan di ini yang mana benar-benar nggak perlu clone di lokal lagi. Itu yang lebih sangat lebih kompleks lagi ya secara infrastruktur dan segala macam. Eh, Ya mudah-mudahan bisa segera rilis. Tapi kayaknya 2 bulan, 3 bulan itu karena sangat kompleks itu. Itu tentang sandboxing ya. Terus yang human emotion tadi UX itu. Eh Kalau dulu dulu itu saya ingat sekitar 8 tahun yang lalu saya tuh kan apa namanya tergesa-gesa gitu orangnya. Kalau ada bug itu langsung kayak tergesa-gesa gitu. Bosku tuh bilang, Rosid, Rosid, kamu nggak usah overthinking, nggak usah tergesa-gesa menyelesaikan ini. You should take your time gitu. Meaning
eh, berikan hasil terbaik, hasil kerja terbaik. Jangan cepet-cepet. Karena meskipun kita ada deadline, nggak ada orang yang mati gara-gara ini gitu. Nah, kecuali kamu tuh bikin aplikasi untuk pesawat gitu. Jadi aplikasimu diinstal di pesawat. Nah, itu eh, apa namanya? Ya benar-benar kamu bahaya gitu. Kayak apa namanya? Benar-benar diperhatikan ini urusannya sama nyawa gitu. Tapi kalau kita pakai AI gitu ya, yang masalah emotion itu tadi kan eh, itu tuh dipakai, itu udah teknik yang udah dipakai sebelum AI yang udah sekitar ya eh, puluhan tahun yang lalu atau mungkin ratusan tahun yang lalu ketika orang mulai apa namanya mempelajari human psychology gitu. Ya kalau secara human psychology itu memang bisa digunakan untuk bikin orang frustasi eh, atau bahkan bisa menyembuhkan masalahnya orang gitu. Jadi eh, kalau secara AI apakah aku nggak tahu ya. Dulu tuh pernah dengar cerita ada orang yang bunuh diri karena dia curhat dengan ChatGPT. Aku nggak bisa apa namanya memastikan tuh berita itu benar atau tidak gitu kan. Itu nggak bisa ngevalidasi kayak I'm not really sure about it. Terus, apakah AI bakal bikin orang jadi frustasi? In fact, kadang-kadang ketika saya itu udah buntu dengan pikiran-pikiran overthinking saya pakai AI untuk brainstorming sebenarnya eh, apa cognitive state itu seperti apa, kenapa aku mikir seperti ini gitu. Jadi aku coba nyari jalan. Most of the time AI does really help people. Kecuali kita bikin AI yang memang bertujuan untuk buruk ya, it's possible gitu. Sama kayak pisau. Pisau kalau di dapur ya itu dia bermanfaat, tapi kalau dipakai untuk berantem itu bisa mencabut nyawa orang gitu. So most of the time teknologi itu tuh tidak membahayakan manusia. Tapi ya manusia yang pakai itulah yang berniat jahat itu yang membahayakan. Nah, mudah-mudahan jawab. Ya. Terakhir Bang, gimana saran Hmm. Abang untuk buat engineering itu di generasi sekarang itu mereka juga tertarik ya, karena kan mikir dan buat blok problem solving itu tadi kan nggak semua orang, apalagi ada vibe coding sekarang gitu kan. Apa saran Abang gitu? Sehingga kalau kita cerita dengan generasi yang new, Hmm. mereka oke, engineering itu menarik gitu. Em, aku ngelihat ya most of people in Indonesia gitu, or banyakkan teman-teman gitu lah gitu. Banyak orang tuh yang masuk di dunia engineering itu karena eh, ini pekerjaan yang gajinya gede gitu kan. Kayak bayangin kalau jadi engineer di Jakarta gitu ya. Dulu saya ingatku tuh di sana tuh aku pernah ditawarin di Gojek tuh $2.500 gitu. Itu berarti sekitar berapa tuh kayak 30-an juta gitu, 30-an juta. Kerja apa tuh yang bisa dapat gaji besar gitu. Jadi banyak orang ya dia tuh alasannya duit gitu. Nah, memang aku ngerasa teknologi engineering nggak untuk semua orang gitu. Kalau kalau saya dulu waktu sejak zaman SMP tuh emang suka kan, suka ngulik dulu itu ngulik Slackware, terus saya belajar HTML, PHP dulu tuh kayak itu saya jatuh cinta dulu. Dulu saya malah nggak tahu kalau kita tuh bisa dapat duit dari PHP gitu kan. Nah jadi menurutku mereka harus belajar ini ya, belajar mengenali diri mereka sendiri. Sebenarnya eh, yang mereka cari di engineering itu rasa serunya melakukan otak-atik software, bikin sesuatu, atau pengen cari duitnya aja gitu. Kalau kalau ujung alasannya cuma nyari duitnya aja ya eh, gak bakal bisa bertahan lama sih biasanya. Jadi kayak kita nggak bisa membuat engineering itu fun. No, no. You just fall in love with it. Kalau itu nggak fun ya, ya udah ini bukan buat kamu gitu. Dan menurut saya kita tuh tidak perlu bikin orang jatuh cinta dengan engineering. It's a hard problem anyway. Kayak nggak ini tidak untuk dibuat orang jadi tertarik gitu. Kalau emang orang dia udah suka tuh suka aja. Gitu. Thank you Bang. Mhm. Oke, thank you Bang Rose. Ini Bang Faisal udah angkat tangan nih. Ya silakan. Assalamualaikum, Bang. Hmm. Bang, aku mau tanya nih. Aku kan lagi ngembangin MVP aplikasi analisis untuk
CV. Tapi ada masalah setelah CV diperbaiki sesuai saran AI, pas dianalisis lagi menggunakan AI masih dikasih saran lagi untuk improve perbaikan pada section yang sama. Nah, cara ngatasin feedback looping kayak gini itu gimana, Bu? Mhm, mhm. Ya, ini tuh em, itu lebih di prompting ya, lebih di prompting. Em, ini tuh aku ngelihat ya, ini khusus untuk aplikasi-aplikasi analisis CV. eh itu kita tuh nggak bisa menyerahkan segalanya kepada AI. Nah, biasanya kasih example gitu, kasih example kayak di prompt di sistem prompt itu kasih example. Oh, ini contoh yang buruk dan ini yang buruk gitu. Terus abis itu kan ada gaya bahasa. Nah, kalau oke udah analisis, terus abis itu orang benerin gitu kan, diupload lagi kok dikomentari lagi. Nah, itu biasanya harus dikasih konteks gitu. Jadi kayak dibuat conversation dia. Ini memang dia makan token lebih banyak ya, tapi kayak ketika dia punya konteks, oh sebelumnya udah dikomentar nih bagian ini gitu. Kalau udah diperbaiki, udah sesuai ekspektasinya, nanti AI-nya dia bakal bakal nggak komen hal yang sama lagi sih gitu. Nah, sama ini modelnya, modelnya itu coba eksperimen pakai model-model lain. Misalnya, oh pakai Glen, Glam atau pakai Qwen, pakai DeepSeek atau nah itu coba-coba gitu. Mana sih yang dia perform bagus gitu. Biasanya kalau yang model-model yang light gitu ya, misalnya Gemini Flash atau OpenAI yang Flash itu dia emang apa ya agak susah disetir gitu loh. Jadi ya apa namanya saya tuh dulu pernah kayak nyoba ngeprompting untuk bikin suggestion gitu ya pakai Gemini Flash. Wah hasilnya buruk kayak udah open AI GPT-3 aja GPT-4 waktu itu. Eh, ya memang AI itu mahal sih unfortunately gitu. Kita kalau pakai model yang kecil tuh yang flash flash gitu ada banyak masalah kayak buang aku gak suka males mikir gitu gitu. Mudah-mudahan jawab ya. Belum. Oke, mungkin nanti bisa ini juga ya, kayak teknik prompt sebenarnya ada beberapa juga tuh kan profit yang kayak one shot, two shot mungkin bisa dibaca juga tuh buat teman-teman yang lain. Mm-mm. Terus ini ada pertanyaan nih Bang, bagi tips and trick dan pengalaman jika mau ke production, misal hal teknis apa yang perlu diperhatikan sampai ke bisnisnya. Em, kalau untuk ke production ya, sebenarnya gini sih. Ya, ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang diperhatikan, terutama di security ya. Di security itu em, kalau ngebahas security, ntar ya aku kasih eh, video yang ngebahas tentang security. Oke. Ini 16 cara untuk apa namanya? Securing web coding apps gitu. Dan itu kan untuk security ya, security. Tapi biasanya ini ya kalau nggak ada data yang sensitif should be really fine gitu sih. Terus dari API sebenarnya ini aku bicara yang teknikal. Ini apa namanya? Siapa yang bertanya namanya tadi Ratu Narisa. Itu backgroundnya teknikal atau bukan? Oh ini ngerti PHP MyAdmin. Ya, ini Siap. pertanyaan Yuda, Yuda Oh pertanyaan Yuda. Oh Bang tips yang trik. bawah tuh. Oh iya iya iya. Biasanya kalau kalau production itu authentication ya. Authentication itu eh, kalau bisa menurut saya pakai email, email dan Google. Jangan email dan password. Ya, securing email dan password authentication itu is not for beginner gitu. Saya sarankan udah pakai Google login aja. Itu lebih secure gitu. Karena kan
kalau login email dan password tuh nanti ada banyak teknik, ada secure pakai CAPTCHA, terus ada nanti apa namanya eh, encryptionnya, terus nyimpen di database-nya, base script hashing dan segala macam itu kayak eh, sesuatu yang tidak fun untuk dibahas. Tapi rule of thumb-nya kayak pakai authentication Google atau email gitu. Tuh. Terus yang kedua, em, menurutku gini, ini kalau production ya, nih ketika orang eh, login ke aplikasimu, pastikan waktu dia itu sign up, terus login, terus dia sampai dapat wow momennya, oh ini tuh benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini tuh tidak lebih dari 1 menit. Kalau bisa 30 detik, kalau bisa 15 detik gitu ya. Pokoknya persingkat user dapat event kayak wow moment, aha moment, oh ini tuh seru banget. Atau buat mereka dapat pengalaman tuh kayak datang ke aplikasi tonton tuh kayak fresh, kayak tenang gitu, nggak disuguhi dengan begitu banyak informasi gitu ya. Ini menurut saya ini lebih penting karena kayak nggak ada gunanya teman-teman ngabisin banyak waktu di investasi apa namanya security database dan segala macam ketika UX-nya itu busuk gitu ya. Jadi itu sih menurut saya ya kayak authentication terus aha moment itu penting banget sih. Sisanya payment ya. Kalau bisa jangan dibuat gratis gitu ya. Jangan dibuat gratis. Cara paymentnya tuh gimana? Dulu saya waktu yang bikin video pintar itu orang tak suruh transfer manual dan itu ada yang transfer 500.000 gitu. Transfer manual gitu. Jadi karena orang kalau apa namanya yang gratisan-gratisan itu yang nggak bayar, ngapain kita investasi ke orang yang nggak mau bayar gitu. So uh, itu yang penting ya. Nah kalau kalau udah uh, authentication aman, kemudian aha moment bisa di deliver, ada orang bayar. Sisanya kalau kamu emang bukan orang teknikal, hire orang-orang seperti Fatih nih yang dia teknikal gitu kan untuk apa namanya ngurusin hal tetek bengek, scaling dan segala macam gitu. Nah itu Oke, benar-benar menjawab mantap. ya. Thank you promotionnya, Bang. Ini nih yang tadi tuh Kak Ratu, mungkin ke atasnya dulu ya, takut nanti kelewat tuh. Ada Alwi nanya, tone design output Orchid ini mirip sama-sama Lovable ya. Oh ya, sama-sama, sama mirip dengan Lovable gitu. Jadi kayak kita kompetitornya Lovable gitu. Bedanya Lovable tuh udah 100 juta dolar per tahun. Kita baru 1 juta dolar. Ini ya bang masuknya gitu. Tapi Iya. yang dibakar setiap 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 bulan tuh 200.000 dolar gitu. Jadi gini ya, teman-teman tuh kayak bikin produk yang ada AI-nya itu it's very expensive teman-teman. Jadi kayak ketika bikin sesuatu kayak jangan buru-buru ini pakai AI kayak not everything should be an AI gitu. Karena kalau teman-teman mau AI itu masalahnya kayak eh, nggak bisa bikin versi freemium gitu ya, freemium. Jadi eh, kalau nggak punya funding, wah itu uang kayak 100 dolar tuh kayak nggak kerasa, cepet banget habisnya itu. Jadi kayak eh, aku kadang mikir kayak ngapain kita bayar bakar token banyak-banyak kalau orang nggak bayar itu. Pastikan orang mau bayar dulu gitu, mau bayar dulu. Dan pastikan gunakan AI di tempat yang benar-benar penting gitu. Bisa jadi masalah yang teman-teman hadapi itu nggak perlu pakai AI solusinya gitu. Tapi kalau mau pakai AI ya siap-siap aja mahal gitu. Bener banget sih, memang gila mahal banget tuh misalnya bikin app pakai AI di belakangnya. Ini Bang, Heeh. Ratu tuh nanya, kalau Hmm. Supabase itu sama aja kayak pakai PHP admin atau beda ya? Soalnya katanya dulu pas awal-awal belajar, dia pakai PHP admin kayaknya. Terus, oh ya itu sih, pertanyaan intinya adalah Supabase itu sama nggak sih sama Supabase, sama PHP admin? Ya, bisa dibilang Supabase adalah versi modernnya PHP MyAdmin ya.
yang sebenarnya teman-teman bisa install di lokal, tapi menurut saya udah pakai aja yang Supabase yang di production gitu. Jadi kayak toh gratis kok, teman-teman bisa gratis. Dan kalau PHP MyAdmin kan sebenarnya dia cuman apa ya, interface untuk ke database. Supabase tuh iya sih dia interface, cuman ada fitur-fitur tambahan, ada fitur-fitur kayak storage, authentication, kemudian bisa invite team. Terus dia ada add function, terus bisa real time tuh, itu lebih lebih banyak sekali gitu. Jadi Supabase itu versi modernnya PHP MyAdmin sih gitu. Ya benar sih. Ada beberapa juga sebenarnya pilihannya yang lain juga, kayak Neon, terus ada konteks dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga yang lain bisa Hmm. nyoba selain Supabase sebenarnya. Ini Hmm. dari Muhammad Triwibowo itu berarti Hmm. Orchid.app ini mau di close ya Kak? Em, Sebenarnya kan kita nih startup ya, startup. Orchids itu tuh sudah ada orang yang kayak bayar 1 tahun gitu ya. Jadi eh, tidak ada pengumuman dia bakal di close gitu. Jadi eh, cuman nggak ada fitur baru aja gitu. Jadi ntar kalau misalnya ada bugs apa itu bakal saya benerin kalau ada di report gitu. Kalau nggak ya memang nggak ada fitur baru. Dan kita eh, nemuin beberapa masalah di Orchids yang sebenarnya kan saat ini tuh kita lagi bikin produk yang bikin kita nggak perlu ngoding lagi di lokal gitu. Kita ngodingnya di cloud. Nah itu goalsnya kita gitu. Oke, terus selanjutnya, ini kayaknya related ke pertanyaan, pembahasan authentication tadi nih, Mas Rosid. Kalau Hmm. email dan password yang dari si Firebase, ini kayak ngomongin Firebase out, itu lebih aman nggak, Ya. atau ya udah lebih bagus nggak usah dihandle juga gitu? Better pakai Google Login juga. Em, Jadi if you know how to do it, jadi kalau kamu ngerti urusan teknikalnya, saya sarankan ya. Tapi gini sih, satu satu keuntungan kalau teman-teman implementasi authentication dengan Google, orang tuh tinggal sekali klik klik cepet gitu. Jadi eh, sign up-nya tuh cepet gitu kan. Kalau misalnya mau implementasi email dan password login itu kan orang klik nama, email, password, ulangi password, terus habis itu kira kirim email authentication gitu kan untuk verification emailnya. Karena itu penting ntar kalau misalnya dia lupa password, kita mau kirim link forgot passwordnya kemana gitu kan. Ya secara teknikal kita bisa secure itu. Cuma kan masalahnya adalah ada banyak hal yang harus kita lakukan di belakang, which is if you're focusing on building MVP fast, saranku nggak usah, nggak usah ada login email dan password gitu. Ya, padahal juga bisa pakai Better Out tuh mudah banget juga integrasinya ke Google Out dong. Ya. Ini Mm-mm. untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mas Rosid. Mm. Yang Mm. mau angkat tangan sendiri atau aku titipin juga nih pertanyaannya? Kayaknya lebih asik kalau interaktifnya lebih Iya. berjalan antara ini kan sebenarnya. Masa nitip semua? Alwi gimana Alwi? Mau tanya langsung aja kayaknya Alwi. Nitip aja. Oke. Ini nih, harusnya lebih speak up lagi ya teman-teman. Tapi nggak apa, aku bantu tanya aja. Oh, yang Hmm. pertama nih, mungkin kayak dua terakhir ini. Izin tanya, apakah AI atau LLM lemah dari data analisis? Ada saran dalam data analis menggunakan base model LLM apa? Apakah pre-analisis atau data mentah? Kayaknya ini bertanya apakah LLM ini lemah di bidang data analisis. Ada saran nggak sih untuk model dalam melakukan data analisis gitu sih, Mas Taufik kayaknya. Hmm. Ya, sebenarnya apa ya? In my opinion, kalau kita pakai LLM untuk saya sering banget pakai untuk jalanin query-query untuk dapetin data analytics. It's pretty good in my opinion. Ini nganu ya, kalau ini untuk kayak ngebaca-baca data, aku kayak misalnya aku pengen butuh data kayak
berapa sih dalam 1 bulan terakhir itu berapa banyak orang yang daftar dari negara Afrika misalnya. Nah itu kalau aku harus mikirin query-nya itu kayak males banget. Dan ya it's cukup pretty cool ternyata. Terus, nah bagaimana kalau misalnya menganalisis data forecast awan misalnya, kayak prediksi hujan dan segala macam. Ada trik-trik yang harus dilakukan di situ, cuman masalahnya itu kan kalau mau data analisis itu ya kayak sumber datanya ditaruh di mana, terus cara akses kita gimana. Intinya gimana caranya kita ngasih konteks yang bagus gitu. Kalau pertanyaan lemah dari data analisis atau enggak sih itu ya menurut saya if you do it right it's pretty good gitu. Dan banyak juga sekarang tuh kayak teman-temanku yang orang data analis itu kayak banyak mereka pakai apa namanya AI untuk melakukan pekerjaan mereka gitu. Benar-benar. Tapi kalau Oke. misalnya dipakai untuk apa ya? Aku nggak tahu sih data data analisis yang sampean lakukan ini, hah, ini siapa ini itu seperti apa Iya. gitu? Gimana? Udah cukup jelas nggak? Izin tanya. Oh, ya ya, Oke, ini orangnya silakan. langsung Ini Mas Rusdi. sih, Mm, mm, ya. Soalnya saya kan baca tuh, kalau misalkan si AI ini, kita misalkan kasih 1000 atau sampai 1 juta data nih, dia tuh nanti bisa ada resiko kayak ngedrift gitu. Jadi dia kayak lost context gitu sampai berapa data. Dan kebanyakan tuh katanya sih si AI ini katanya lebih bagus dikasih kayak kita summarize gitu, dia punya hasil dari data itu gitu. Apa Bisa eh, kasih aku contoh tuh mending datanya kita, tuh data apa sih? nah misalkan kayak contoh kayak data transaksi gitu kan, transaksi misalkan jual beli gitu kan, itu kan pasti kan banyak tuh, bisa sampai 1000 row, 2000 row gitu kan. Nah, cuman em, katanya itu kan besar tuh, pasti kan bisa makan token sampai banyak ya, bisa sampai 4000, 40.000 atau 20.000 gitu kan. Nah, kalau saya baca-baca sih dia tuh lebih dari AI itu saranin tuh kita summarize nih apa yang bikin jadi anomali dari data itu gitu. Nah, dari ringkasan itu kita feed ke AI itu, baru si AI itu baru bisa melakukan analisisnya gitu. Apa setuju atau enggak gitu? Itu sih maksudnya, kita feednya itu data yang sudah dianalisis atau kita kasih data mentahnya sih. Ya, 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 ya. Ya kalau begitu memang gini ya. Jadi kan kalau di itu ada konteks limit gitu, ada konteks limit. Jadi em, kebanyakan kalau LLM itu memang dibatasi ya. Paling banyak itu sekarang 1 juta token gitu kan. Nah, jadi tuh konteks itu jadi instruction gitu. Jadi instruction atau information yang kadang-kadang dia juga bakal mempengaruhi outputnya. Makanya kalau ada 1000 row dimasukin ke prompt, itu cara yang salah untuk menggunakannya gitu. Makanya cara cara yang benar gimana kalau mau melakukan data analisis ya. Data transaksi itu tadi dimasukin ke eh, SQL database gitu, bisa Pak Postgre atau MySQL atau bahkan ke BigQuery. Terus kasih skema skema datanya, terus kasih tools MCP tool biasanya. Kalau nggak salah Supabase Neon itu juga punya MCP tool untuk jalanin query. Nah, biar nanti si AI-nya ini dia lakukan tools call aja, dia misalnya mau menganalisa apa namanya kebiasaan belanja user ini, dia tuh paling sering belanja tuh di hari apa dan itu di jam berapa gitu. Terus menariknya lagi, kan AI sekarang tuh bisa doing web search ya. Kalau misalnya, orang itu sering banget belanja di hari Jumat eh, jam 7 pagi gitu. Nah, kita bisa lihat pada tanggal berapa ada event apa sih. Oh, ternyata pada saat itu ada lagi acara ini, apa namanya, acara demo. Jadi ada banyak orang belanja di sini. Nah, itu kan hal-hal yang menarik yang ngebikin apa namanya
AI punya konteks lebih, jadi bisa ngasih apa namanya informasi yang diolah yang lebih menarik untuk disajikan gitu. Jadi Cuman memang dia nggak ngarep, dimasukin semua gitu. Hmm. cuman nanti dia sebenarnya si data analisis ini jadi ngarah ke agentik ya, bukan kayak kita kasih Ya ya. data Hmm. gitu. Oh, Iya, agentic seperti itu. oke, oke. Heeh. Karena toh kalau misalnya kita seorang data analis tuh kalau melakukan analisis kan nggak ngebaca semua kan, kita melakukan query gitu kan. Ya, Mm-mm. cuman kayak harapnya tuh itu sih kayak bisa lebih gitu kan. Soalnya kan manusia kan pasti kalau lihat data kan pasti kan ada yang miss kan. Kalau misalkan Heeh. misalkan kayak AI gitu mungkin bisa lebih apa kayak lebih teliti lah gitu lah. Ya itu sebenarnya kan bisa karena kalau punya eh, kan kalau menganalisis data itu ada apa namanya punya skema gitu kan. Terus kita bisa buat objektifnya. eh, Bisa sih untuk apa namanya AI bikin melakukan apa task yang mungkin itu bakal miss buat manusia. Tapi kayak again tetap manusia ya, karena kan eh, nggak ada yang AI itu bisa lakukan semua itu atas permintaan manusia. Kalau permintaannya itu tidak lengkap, ya yang diberikan juga tidak lengkap. Jadi kayak eh, I think it makes sense kalau memang kita miss, AI juga bakal miss. Kecuali kalau kita emang develop in-house model untuk melakukan itu, it's possible untuk kayak data forecasting gitu gitu ya. Hmm, oke, oke. Nah, itu Thank kan you. nge-training sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Benar, mungkin Thank aku you. juga. Oh, habis ada ya? Lanjut, lanjut. Oh enggak, thank you Mas. Oh, oke. Siap, siap. Mungkin ya itu ya, kalau ngomongin soal data analisis, sebenarnya memang kayak tadi Mas Rosid bilang, memang dia yang kita lakuin pun bahkan sebenarnya ya kita pikir adalah, oh aku nih mau data produk, ya udah aku cari ke double produk, terus pricingnya mungkin dalam query tanggal sekian-sekian, nanti kita bakal query, terus kita sum semuanya. Biasanya kayak gitu yang dilakuin juga ketika ngelakuin data analisis kan sebenarnya. Jadi ya AI bakal nge-replicate itu juga, dan kalau kita suruhnya untuk ngelakuin analisis, ya pasti dia bakal ngelakuin query, terus keluar baru dia baca tuh si datanya. Biasanya tuh bakal kayak gitu sih gambaran harusnya ya. Dan aku rasa kalau misalnya seluruh data dikasih itu juga nggak akan bisa dicari sama AI karena dia 1 miliar token, kalaupun dia bisa nggak worth it banget. Bayangin coba kita masukin Iya. semua data penjualan terus kita cuma mau tahu hasil penjualan 2023 gitu. Udah $1 juga tuh 1 miliar token. Jadi ya seperti itulah gambarannya ya kira-kira. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir dari Alwi. Mungkin kalau nanti misalnya teman-teman masih ada boleh langsung raise hand. Ini Bang, bagaimana menurut Abang mengenai Torso Database? Apakah kedepannya bakal banyak digunain atau enggak gitu? Aku suka Torso Database, SQLite base gitu. Jadi in fact dulu awalnya Orchids itu kita support eh, first hand apa ya, first class support untuk Torso Database gitu. Tapi kan kenapa sekarang kita pindah ke Supabase? Karena apa? Karena ada fitur authentication, storage seperti itu, ya. Jadi kalau Supabase kan ada fitur-fitur add-on lain, itu yang dia bikin valuable gitu. Dan banyak orang familiar dengan itu. Tapi kalau Turso, if you really technical gitu ya, Turso tuh cukup oke gitu kan. Dan secara speed bagaimana, secara scaling seperti apa, you don't need to worry about it karena itu udah di handle sama Turso platform gitu. Jadi saya juga ada beberapa aplikasi yang saya pakai Turso. I'm really happy about it. Ya. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain apakah masih ada pertanyaan? Wah bisa boleh raise hand aja. Oke, kayaknya ini udah sampai ke akhir sesi kita. Itu Alwi juga bilang makasih Bang. Berarti Alwi juga udah kehabisan pertanyaan. Aku ini ya untuk ngerangkum dikit. Ini kayaknya yang tadi kita belajar dari awal tentang ngomongin tentang build produk itu sebenarnya ya intinya kalau kita mau nge-build produk itu nggak harus langsung besar dan kompleks. Fokus dulu ke core problemnya.
validasi ide secepat mungkin dan juga manfaatin AI dalam proses thinking partner sesuai tadi gitu. Nggak bikin prompt, nggak breakdown fitur, terus setelah prompt-nya mungkin kelar secara mungkin PRD, terus bisa bikin jadi lebih concise supaya input token lebih dikit juga. Dan pada akhirnya tujuannya adalah memunculkan MVP-nya gitu untuk bisa dicoba dulu oleh user-usernya. Dan untuk production ada authentication, payment, dan juga mungkin analytics ya kalau salah satu hal yang paling penting juga. Uh, dari aku sih thank you banget buat Mas Rosid. Mungkin sebelum kita tutup sesi kita malam ini kita bakal coba foto bareng dulu. Aku bakal screenshot dari yang ini ya, dari yang halaman pertama dulu. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu semuanya. Biar kita screenshot dulu, munculkan muka-muka ganteng dan cantik teman-teman semuanya. Muka capek nih, Oke, Tin. Muka capek nih, Tin. udah malam ya, malam minggu. Ya, mari kita isi malam minggu dengan belajar, teman-teman. Oke, dari yang pertama slide satu aku screenshot dulu, satu, dua, tiga. Oke, terus masuk ke slide kedua. Sebentar, teman-teman. Oke, slide kedua, satu, dua, tiga. Oke. Oh, sebentar. Oh, spotlight for everyone. Oke. Oke, thank you buat semuanya. Thank you juga buat Mas Rosid yang udah bersedia nih, walaupun aku tadi dadakan banget, soalnya teman kita juga ada musibah. Makasih banget buat udah mau ngisi. Buat teman-teman kita di Aceh pasti terima kasih banget sih bisa ketemu Mas Rosid. Yang ya tadi juga menurutku teman-teman udah mencoba ya menghajar habis dengan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Aku harap ke depan juga kita masih bisa bikin koneksi-koneksi yang kayak gini. Juga mungkin Mas Rosid bisa ke Aceh juga gitu, ngerasain Aceh gimana, apalagi lagi di Lampung tuh. Oke, sekian dari Siap, aku siap. teman-teman. Sekali lagi Thank you, ucapin thank terima you. kasih dari seluruh jajaran panitia dan teman-teman. Dan untuk teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih ada meeting ketiga, bakal bahas tentang mungkin lebih ke teknikalnya, lebih dalam lagi apa aja sih pilihan-pilihan produk yang bisa dipakai secara teknikal untuk ngebikin si MVP teman-teman, dan juga akan diisi langsung oleh CEO-nya Surat Plus sekarang. Nanti kita lihatlah lebih detailnya di minggu depan dan pantau terus grupnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, everybody. Salam warahmatullahi wabarakatuh.